seorang Jang Ipan Iya. mengatasi ataupun ya supaya tetap menulis? Betul. Intinya kita konsisten, Kang. Konsisten dan benar-benar kita tuh tidak boleh diabaikan. Karena apapun hobi kita, kalau diabaikan dan konsisten itu akan tumpul, Kang. Jadi apapun yang kita lihat, tuliskan saja. Apapun itu walaupun hanya satu kata. Boleh share nggak ke teman-teman buku yang memorable oleh Jang Ipan yang pernah dibaca? Oke, salah satu buku yang benar-benar memicu untuk terus tumbuh kembang itu adalah Seven Habits, Kang. Oke. Buku Seven Habits itu gimana caranya kita benar-benar bukan membentuk kebiasaan, Kang, tapi bagaimana supaya terbentuknya kekuasaan. Tapi kekuasaan di sini bukan hal yang lain, tapi kekuasaan terhadap diri kita sendiri. Apakah kita berkuasa untuk menciptakan sebuah era baru, atau kekuasaan kita dikuasai oleh waktu? Kalau saya tuh menanamkan pola kalau sekarang tuh jadi 8, 4, 3, 1, Kang. Ah, apa nih? Boleh nih. 8 itu kita pola produktivitas kita 8 jam, 8 Kang. jam. 8 jam. Okay. Yang 4 jam itu untuk interaksi kita dengan lingkungan masyarakat. 8, 4, 8, 4, 3, 1. Oke, Nah, 3. yang 3-nya ini kita mengkonsentrasikan konten-konten yang mau kita upload, yang kita mau post. Berkaryanya berarti ya? Berkaryanya, Oke, betul. 3 jamnya Nah, berkarya. yang 1 jamnya ini untuk mencari referensi di media sosial, entah itu posting, scrolling, atau hanya untuk sebatas memaksimalkan kembali nih kebutuhan kita. Prinsip yang Jang Ipan selalu ini tanamkan, berikan sesuatu yang benar-benar kamu mau, dan tarik apa yang membuatmu ragu. Pesan dari Jang Ipan, tetap cintai diri sendiri, temukan hobi. Kalau bisa hobi itu bisa jadi profesi, dan tentunya jangan mudah menyerah, tapi terus diasah. Jangan mudah tumpul, tetapi harus tetap tumbuh. Dan salah satunya yang harus kita ciptakan, bukan mencari eksistensi, tetapi mencari sebuah prestasi untuk memupuk yang bagaimana supaya diri kita itu tetap tumbuh dan berpotensi. Harga diri manusia itu dari karya, bukan dari bergaya. Good. Halo teman-teman Primary List, hari ini kita kedatangan seorang teman yang istilahnya ini blogger Garut mungkin ya, yaitu Jang Ipan. Oke, siap. Makasih nih Kang Rik ya, atas kesempatannya. Merupakan momen terbaik juga nih bagi Jang Ipan sendiri bisa berkunjung ke Primary English, dan tentunya sudah lama nggak ketemu sama Kang Rik juga, dan sekalinya ketemu langsung ditodong di lensa matanya Primary English terbaik. Iya, ini, Kang kita Rik. juga nuhun nih Jang Ipan ya, jadi istilahnya kita sudah sempat ngobrol lama ya waktu Betul. di acara itu. Jang Ipan ngobrol dong kata saya ke Primary English, karena saya rasa kegiatan yang sedang dilakukan Jang Ipan ini lagi hot-hotnya nih. Wow, ya, meskipun sudah bergeser ya dari blogger ke mungkin ke selebgram ya, masih tetap tentang sosial media ya. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Jang Ipan, mungkin boleh perkenalan dulu nih kepada teman-teman yang istilahnya sekarang sedang menyaksikan, lagi kegiatannya sedang apa dan seterusnya, mungkin silakan. Oke, siap. Terima kasih Kang Rik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Setiawan, namun biasa dipanggil kalau oleh teman-teman media sosial itu lebih familiarnya Jang Ipan. Dan saya sendiri asli kelahirannya di Garut, tapi produknya produk Manado nih Kang. Jadi kita ada campuran antara Garut dan Manadonya juga seperti itu. Dan alhamdulillah untuk aktivitas atau kegiatan yang saat ini dilakukan, alhamdulillah masih aktif di dunia bloggingnya juga, dan tentunya sekarang lagi membangun bagaimana literasi itu bisa diterapkan di semua lini. Salah satunya literasi digitalnya. Seperti itu, Kang Rik. Baik, menarik nih. Saya pengen tahu dulu deh, kenapa ataupun bagaimana ceritanya seorang Jang Ipan bisa masuk ke dunia blogger? Ini kan jauh ya. Iya, betul. Sekarang mungkin anak-anak sekarang agak asing nih bilang. Iya, blogger itu seperti apa gitu kan. Ya. Gimana ceritanya? Sebenarnya ini ceritanya tuh kayaknya kesasar nih Kang ya. Jadi kesasar dari jurusan yang waktu itu saya tekuni. Biasanya kan kalau tentang blogger atau tentang media sosial itu jurusannya tentang IT ataupun yang berbasis tentang komputer dan jaringan. Namun pada saat itu Jang Ipan sendiri duduk di bangku SMA atau MA nih Kang Rik di Madrasah Alia 1 Garut. Pada saat itu kita ngulik juga nih. Karena berawal dari keresahan pribadi, apa nih yang bisa kita eksplorasi selama
masa remaja mungkin, yang namanya remaja ya, usia 15, 16, 17 itu lagi happening-happeningnya mencari yang namanya sosok, kalau kata anak sekarang tuh jati diri mungkin ya. Nah pada saat itu belum sepamiliar sekarang yang namanya internet, yang namanya gadget dan sebagainya. Namun mungkin sahabat primary semuanya juga pernah ngalamin di masa tertentu ada yang namanya warnet ya. Jadi kita ke warnet beberapa jam dan sebagainya. Akhirnya di situ saya cuma mengetikkan kata kunci atau keywordnya itu adalah catatan diary digital. Itu dulu ya. Itu berarti dulu. 2000 berapa ya? Jangan disebut kayaknya ya. Ini ya, kelihatan ya, kelihatan nih. Soalnya saya ngalamin juga. Betul, kan. Itu Bang. Jadi saya itu dulu untuk ke warnet itu, saya kan orang Leles. Untuk ke warnet itu berangkat ke Garut, ke sini naik angkot. Betul. Jadi kita kayaknya ngalamin tuh gitu. Betul. Mungkin anak-anak sekarang kan nggak ngerti apa itu warnet gitu ya. Pokoknya era sebelum internet masuk ke HP ya? Ke handphone, betul. Oke, lanjut. Jadi pada saat itu tuh, kalau Kang Rikrik mungkin dari Leles, kalau saya itu pada saat itu dari Karangpawitan, Kang. Dari Kampung Godog itu nggak ada transportasi. Kalau sekarang tuh ojek online dan sebagainya, otomatis kita untuk menghemat budget itu jalan kaki, Kang. Dari Godog sampai ke dekat SMP 2 Garut. Karena warnetnya cuma satu di sana. Salah satu warnet yang benar-benar fenomenal pada masanya. Dan media sosial pun pada saat itu nggak sefamiliar sekarang, Kang. Justru pada saat itu zamannya Friendster, bergaul.com gitu kan. MIRC. Iya, ketahuan banget ini kita generasi berapa ya. Betul tuh. Benar seperti itu. Dan akhirnya terpicu banget nih. Oh ternyata ada juga ya diary digital yang benar-benar tanpa kita harus ketika catatannya habis harus beli buku baru gitu kan. Apalagi kita harus pakai digembok dan sebagainya. Dan akhirnya di situ pada saat itu ditemukanlah yang namanya, boleh sebut platform? Boleh. Iya. Salah satu blogspot di situ. Ini produk dari Google ya? Betul. Selain produk dari Google, ada juga nih MiG33. Akang pernah ngalamin gak nih MiG33? Apa nih MiG33? MiG33 itu community yang benar-benar use case-nya anak-anak muda, tapi itu diawali dari anak-anak Bekasi. Tapi anak-anak Garut kesasar tuh ke sana gitu kan. Dan akhirnya di situ terpicu juga, wah ternyata ada juga catatan digital, kita bikin akun. Dan ternyata dulu akunnya itu bukan hanya Gmail teman-teman, tapi yahoo.com atau Plaza Indonesia ya kan ya. Plaza Indonesia contohnya Jang Ipan @Plaza Indonesia seperti itu. Dan di situ kita bikin user atau bikin akun dan akhirnya ternyata bisa mengeksplorasi ya. Tapi walaupun pada SMA juga tidak sedikit salah satu teachers atau guru gitu yang entah itu yang mendukung atau yang enggak ya, itu mungkin basicnya ke arah sana. Tapi berkat di sana kita terpicu nih, ternyata ada community-nya, Kang. Community blogger pada tahun 2011, Kang. Waduh, kebuka nih ya ini identitasnya. Nggak apa-apa lah. 2011 ada community blogger. Ini biar teman-teman tahu gitu ya. Betul. Bahwa ya sejarah ya ini ya istilahnya. Betul. Ada loh masa-masa seperti ini gitu ya. Ada, betul itu, Kang. Lanjut boleh. Dan itu pun bisa memicu kita sebagai generasi milenial kalau untuk sekarang di situ tuh ternyata kita punya community khusus nih untuk para pecinta di dunia tulisan berbasis digital. Dan akhirnya community itu ada yang namanya Kompasiana, Kang. Betul. Nah, Kompasiana. Nah, di situ kita pertama kali ikut di Kompasianival itu di Jakarta. Di Jakarta kalau nggak salah di Sarinah. Nah, disitulah mulai terpicu untuk terus menulis dan akhirnya wah, keren ya. Selain dari hobi kok jadi profesi. Nah, dari sana ada konferensinya juga khusus untuk blogger diundang. Bertemulah salah satu yang memotivasi saya itu adalah Bang Raditya Dika. Pada saat itu sedang lagi hot-hotnya Malam Minggu Miko. Marmut Merah Jambu juga. Mungkin di sini ada fansnya juga. Nah, di situ mulai mengikuti arah alurnya Bang Radit gitu kan. Di situ ternyata blognya Raditya Dika, sebuah blog dengan judulnya Kambing Jantan, wah bisa melesat. Gak mungkin dong, walaupun kita dari Garut, Kambing Jang Ipan. Nah, ini kita pengen deh brandingnya jangipan.com aja deh. Nah, sampai sekarang alhamdulillah gitu sih, Kang. Itu terpicunya dari sana, seperti itu. Iya, Kang. Jadi ini saya juga
ada di memori saya ya, flashback gitu. Saya flashback juga sama gitu. Ceritanya pingin menuju ke warnet itu ya nggak semudah sekarang, nggak semudah gini ya. Tidak semudah slash gitu kan. Harus jalan dulu gitu Ada kan. perjuangannya dulu. Belum kan dulu per jam ya Per di jam. warnet itu. Ketika udah mulai detik-detik, wah, kalau semua sandi dan sebagainya, ketika plop, wah, udah. Apalagi ketika pada saat si warnetnya itu menyatu dengan para gamers. Kita lagi enak bikin hack gitu kan, fun hack atau bikin HTML dan sebagainya, tiba-tiba si komputer yang lainnya pada ngehang. Dan itu wah, Nge-lag. luar biasa nge-lag. Wah, siapa ini yang dapat? Wah, udah. Trik matikan langsung. Iya. Itu Bang Riki. Saya flashback juga sama lah kita eranya ya. Jadi Jang Ipan kita itu adalah generasi yang merasakan era-era itu juga gitu ya. Ya istilahnya ya bersyukur ya kita Alhamdulillah, istilahnya betul. alhamdulillah mengalamin juga tuh kayak gitu. Baik, dari sekian banyak program blogger ya, gitu ya. Iya, Pak. Saya pengen tahu dulu nih sebelum ke yang lain-lain. Apa sih dari blogger dulu nih, Kang ya, sebelum ke sosial media yang lain. Kenapa memilih media tulisan nih, Kang? Kalau dulu ya, Iya, betul. dari sekian banyak hobi yang lain gitu, Kang Ipan apa nih? Oke. Kenapa memilih media tulisan? Karena bagi saya itu tulisan itu bisa menjadi sebuah terapi ya. Entah itu baik terapi untuk diri sendiri ataupun terapi untuk lingkungan sekitar. Dalam konteks di sini tidak ada yang namanya karya tulis yang terbuang. Tapi semakin kita menuliskan apa yang ada di kepala menjadi sebuah ide, itu akan menjadi sebuah motivasi atau gagasan baru gitu Kang. Terutama untuk menjadikan kalau sekarang tuh bank ide atau bank tulisan di kemudian hari. Terus pada saat itu juga orientasi saya untuk menulis itu karena menulis selain passion itu adalah teman Kang. Jadi kita bisa tektokan antara media tulis sama diri kita sendiri. Jadi apa yang kita inginkan setelah ditulis itu biasanya selalu direalisasikan gitu Kang Rikri. Dan akhirnya satu-satunya pada saat itu walaupun belum tergambar nih setelah menulis, maka dapat pasif income apa yang kembali ke kita. Tapi jujur dari media tulisan itu pasif income yang paling luar biasa itu ada apa? Intelektual, Kang. Bagaimana kita bisa mengembangkan yang namanya passion, terus bisa juga dilihat dari attitude juga mungkin, Kang. Menulis itu bisa mengasah tentang attitude kita. Karena kenapa? Attitude kita terbentuk karena tulisan dan karena membaca. Seperti itu. Jadi kalau bisa diibaratkan mengkaji untuk diri. Itu, Kang Rikti. Jadi banyak sekali peluang ya dari betul itu, Kang. Kalau dari sekian banyak nih, Kang, dari hasil ngeblog itu ya, betul. Dari tahun 2011 tadi ya. 2011 itu baru mulai pemantapannya baru mulai karena masih masa-masa SMA tuh Kang, kelas 10 atau kelas 12 seperti itu, Kang. Pengalaman apa atau sudah mengantarkan kemana aja nih Kang Ipan dari blogger nih? Blogger aja dulu ya. Dari blogger dulu, oke. Supaya teman-teman nih semakin tertarik bahwa ditulis menulis ini banyak sekali peluang yang akan passionnya ya, peluang yang bisa didapatkan. Kalau yang sudah didapatkan dari ngeblog sendiri itu jujur Kang, apa yang sudah didapatkan ini tuh benar-benar kayak membuka jendela dunia gitu Kang. Dari sebuah blogger itu intinya kita kayak hobi yang dibayar Kang. Contohnya yang tadinya kita tidak mengenal Indonesia, kita jadi bisa mengenal Nusantara. Yang biasanya kita cuma Garut aja. Dengan ngeblog itu bisa mengantarkan ke Palembang, Kang. Jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis. Nah, itu tadi hobi yang dibayar ya, teman-teman. Terus selain ke Palembang juga, kita ke beberapa area Sumatera juga. Termasuk kita berkolaborasi dengan Kemenkes, dengan Kemenpar, Kemendikbud juga. Bahkan seluruh kementerian kita sudah sounding gitu, Kang. Sudah berkolaborasi dengan adanya konten writer ini gitu Kang, writers content seperti itu Kang. Kalau tantangan Jang Ipan sendiri dari segi tulis menulis apa sih? Dan bagaimana seorang Jang Ipan untuk menghadapkan nulis itu tidak mudah ya? Iya benar Kang. Ya jangan. Apalagi harus dihadapkan dengan writer blognya Kang. Waduh luar biasa itu. Gimana sih seorang Jang Ipan mengatasi ataupun ya supaya tetap menulis? Betul. Intinya kita konsisten Kang, konsisten dan benar-benar kita tuh tidak boleh diabaikan, karena apapun hobi kita, kalau diabaikan dan konsisten itu akan tumpul, Kang. Jadi apapun yang kita lihat, tuliskan saja. Apapun itu walaupun hanya satu kata. Yang nantinya akan kita kembangkan bagaimana cara satu kata itu bisa menjadi sebuah
paragraf dan satu karya tulis yang utuh seperti itu. Biasanya kalau contohnya nggak apa-apa ini kasih contoh ya. Nggak apa-apa, Biasanya supaya ini banyak juga yang istilahnya mau belajar. betul. Udah ada tips dari seorang yang telah mengalami kan, Oh iya, pengalaman. benar-benar. Silakan. Biasanya kan kalau dari kata menunggu gitu kan, terus kita bisa melihat dari sesuatu yang ada di lingkungan kita. Dari kata menunggu kalau disandingkan dengan secangkir kopi itu bisa menjadi suatu karya yang puitis gitu Kang. Dari sebuah kata menunggu dengan rindu. Tak semudah menunggu sesuatu gitu Kang. Tapi kehadirannya walaupun tak kunjung datang, tetapi kita bisa merasakan apa yang akan hilang. Nah, itu kan sebuah konteks karya tulis yang tadinya kita benar-benar waduh, menunggu itu membosankan, tetapi ketika kita jadi tulisan, itu sebuah ide yang baru gitu Kang Rifki. Jadi ya menarik sekali ya. Jadi seperti itu. Saya pun masih kesulitan nih istilahnya untuk ya kalau mungkin digabungkan dengan era-era sekarang kan bagaimana anak-anak membuat caption. Caption betul. Itu juga kan seni menulis kan sebenarnya betul. ya. Itu seni menulis. Banyak betul. orang yang ini captionnya apa kan? Banyak itu yang itu dari hal yang kecil ya Kang ya. Betul. Ya. Kalau ini kalau dulu kan kita bisa melihat berbagai istilahnya tulisan Kang Ipan itu kan di jangipan.com ya? Iya, di Kalau sekarang di mana Jang Ipan nih? Waduh, jadi rindu juga ya Kang ya. Dulu kan ada Jangipan. Terus saya juga sering baca kok ke jangipan.com. Tapi ketika sekarang saya lihat di profil IG-nya udah berbeda lagi. Udah berbeda, iya betul. Gimana nih? Mungkin bisa cerita itu. Gimana cerita? Oke, siap. Justru Kang tadi katakan gimana caranya supaya kita tuh konsisten menulis ya Kang. Benar teman-teman, waktu itu tuh kita intens, kita rajin nulisnya di jangipan.com. Ya. Tapi karena salah satu dari yang lain hal, mungkin kitanya juga menyepelekan dengan adanya biarin mungkin bulan depan bisa diperpanjang tuh domain dan sebagainya. Akhirnya kita lengah dan ternyata si domain itu sudah dimiliki oleh orang Jepang Kang. Oleh konten kreator Jepang yaitu yang memproduksi entah itu manga, anime dan sebagainya. Padahal Jang itu Sunda ya. Iya, Jang itu Sunda gitu kan. Tapi pernah kita sempat shock ada konten yang ketika dicari jangipan.com itu munculnya anime manga tapi yang konotasinya yang di luar yang vulgarisme dan sebagainya. Kita waduh ini gimana caranya? Tapi pas kita lacak nih dan ternyata rumah produksinya di Jepang seperti itu. Tapi ketika pas kita lihat, waduh, ternyata kalau kita konsisten, kita bisa melipat-lipatkan penghasilan dari konten blogs tersebut. Kalau sekarang sih lebih aktifnya di Wattpad, Kang. Wattpad di Wattpad, betul. Karena sekarang lebih mellow, mungkin seiring berjalannya usia tuh, kita bukan pengen membuat karya tulis yang berat, Kang, tapi pengen yang ringan. Karena segmentasinya anak muda yang lagi galau-galau gitu kan, kita sentil sedikit, dan akhirnya bisa menjadikan sebuah bombastis yang benar-benar aura mudanya itu menular kembali seperti itu sih Kang. Nah, tadi kan udah ada peralihan dari blog karena ya blogspot itu udah jarang yang pakai ya. Bukan jarang lagi, hampir ditinggalkan. Termasuk Raditya Dika juga udah nggak ada. Udah nggak ada, bener. Si Bang Radit udah lebih ke platform sekarang ke YouTube. Iya, jadi udah berpindah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih seorang Jang Ipan supaya ataupun bisa beradaptasi dengan peralihan tersebut dari blogspot mungkin sekarang ke Wattpad atau ke Instagram, YouTube dan seterusnya. Wah itu Kang kalau menyesuaikan itu selain butuh proses yang panjang, kita juga kayak menyesuaikan diri dengan lingkungan baru Kang. Yeah. Karena kenapa karakter blogspot beda dengan karakter Wattpad ataupun media digital lainnya. Kalau karakter blog mungkin apapun yang ada di kepala kita tinggal tumpahin aja. Yeah. Tapi kalau di Wattpad kita harus membuat entah itu struktur sketsanya dulu, alurnya seperti apa, apakah happy ending atau sad endingnya benar-benar kita harus meluapkan dengan natural. Bahkan kita tuh ditantang untuk menjadi kepribadian ganda, Kang. Seperti itu karena kita selain sebagai penulis kita juga harus memposisikan sebagai tokoh utama bahkan tokoh kedua juga di peran tersebut seperti itu sih Kang. Tantangan terbesarnya kita menyesuaikan dengan segmentasi pasar dengan keinginan kita. Nah itu berperang di sana Kang. Bagaimana konten kita tetap tersalurkan kepada halayak pembaca dan kita juga harus mengikuti keinginan pembaca itu segmentasinya seperti apa gitu sih Kang.
Ya, ini terus terang saya tidak begitu masuk ke Wattpad ya. Iya, Tapi ini betul-betul. informasi yang menarik nih. Nanti saya buka lagi deh. Sempet saya juga ke Wattpad, cuman nggak berlanjut gitu. Oke, betul-betul. Jadi Wattpad ini masih banyak juga yang pakai ya. Generasi Gen Z atau generasi Alpha sekarang Rata-rata di Wattpad situ. rata-rata ke sana. Bahkan kan sekarang content writer menyerang Wattpad karena setiap kontennya itu dibayar juga ketika Oh, dipublish di Wattpad tersebut. iya, iya, iya. Seperti itu. Sudah sampai sejauh mana Kang Ipan di Wattpad? Kalau di Wattpad sekarang mengikuti segmentasi usianya remaja menjelang setengah dewasa. Karena kalau konten dewasa belum berani untuk masuk ke alur sana. Selain di situ juga sekarang selain di Wattpad ada Vijo juga nih Kang. Apa? Vijo. Vijo. Vijo Apa itu nih Vijo? kayak aplikasi pembuat novel atau cerpen khusus untuk digital seperti itu. Kalau Vijo lebih ke viewers, sedangkan kalau ke Wattpad lebih ke segmentasi seperti itu. Jadi kalau di Wattpad ini tuh kita punya circle Kang. Kalau di artis mungkin oh ini Agnes Mo gitu, Agnes khusus untuk fansnya dia. Nah kita juga harus punya fanbase-nya sendiri untuk kategori cerita yang mau diupload seperti itu. Intinya jangan terlalu sepi terhadap halaman atau page yang kita buat karena di situ ada rating kayak premium atau yang free-nya dan sebagainya itu sih. Menarik ya. Kalau ke sosial media yang lain gimana nih? Kalau Jang sosial Ipan? media yang lain justru sekarang saya sedang mulai meninggalkan Kang. Salah satunya itu mungkin kalau sosial media pribadi ya itu sudah mulai ditinggalkan keseluruhan. Tapi kalau untuk sosial bisnis sekarang lagi digarap sesuai segmentasinya tersendiri. Nah mungkin Kang Rikrik bertanya-tanya kenapa sih sosial media pribadi itu malah diabaikan, Ya. sedangkan kita merintis ke sosial bisnis gitu kan? Karena jujur mungkin teman-teman di sini juga pernah merasakan yang namanya benturan karakter atau trust issue terhadap diri sendiri gitu Kang. Gara-gara efeknya dari media sosial ataupun kecanduan. Oh, Kalau untuk media sosial itu kecanduannya lebih dari narkotika Kang. iya, iya. Karena kenapa? Scroll media sosial 1 sampai 8 jam nggak kerasa. Iya. Tapi kalau kita ingin memproduktifkan, waduh itu luar biasanya susahnya minta ampun. Tapi sekarang kalau menata lagi ke sosial bisnis untuk plan atau plan bisnisnya itu menatanya ke sesuai dengan segmentasi yang sedang dikejar kayak Instagram, TikTok ataupun Twitter. Contohnya kalau TikTok untuk TikTok bisnis atau TikTok shop, Instagram mungkin untuk menaikkan engagement produk yang akan kita kembangkan. Kalau Twitter biasanya untuk naikin trending topik nih Kang seperti itu. Jadi sudah bukan tidak aktif, bisa disebutkan kayak pasif ya Kang ya. Hiatus mungkin kalau kata anak-anak lu tuh, hiatus dari dunia digital untuk pribadi. Tapi kalau satu konten, dua konten itu mungkin agak sedikit konsisten seperti itu. Tapi lebih banyaknya sekarang lebih ke blogger backpackernya nih Kang. Apa nih blogger backpacker? Mungkin ada teman-teman yang penasaran juga. Oke, kalau blogger backpacker itu kita sama juga Kang, aktivitasnya menulis, tapi tulisannya segmentasinya ke pariwisata sama ekonomi kreatif seperti itu. Contohnya mungkin kalau Kang Rikrik berkunjung ke suatu tempat, biasanya ditulis di blog itu kan publishnya hanya untuk segmen tertentu. Iya. Tapi kalau untuk blogger backpacker, kita kayak menantang diri kita terjun ke tempat baru dengan budget yang minim tapi hasilnya maksimal. Contohnya kemarin kita ke Bali Kang, di acara World Tourism Day atau World Water Forum, itu budgetnya cuma 500.000 harus intens selama 2 minggu. Gimana coba Kang? Nah itu kita benar-benar harus menantang diri kita untuk tetap aktif dan tetap hidup. Seperti itu. Tantangan dari acaranya atau dari Jang Ipannya? Tantangan dari Jang Ipannya sendiri. Kalau tantangan dari acara mungkin privilege-nya beda lagi. Tapi ini gimana caranya kita pengen mengeksplor dunia lain. Dunia lain di sini bukan alam gaib ya kan, bukan uka-uka, tetapi dunia lain yang belum kita ketahui nih. Tapi kita dengan adanya kemampuan, kita kemampuannya cuma segini. Bisa gak ya untuk kita keluar dari zona nyaman tapi tetap aman, yaitu tadi dengan adanya blogger backpacker. Dan ternyata itu kerasa banget Kang, ketika konten kita naik di Google, penghasilan kita juga AdSense-nya naik juga Kang. Nah seperti itu. Oh jadi saat ini AdSense di blogger itu masih ada ya? Bukan masih ada. Buat teman-teman yang pengen nulis dan sebagainya nih, pesan dari Jang Ipan tetap blogger itu blogger it's my life Kang.
kalau mau mencari penghasilan di blogger itu gudangnya, Kang. Oh, Karena ada yang namanya PPC. PPC itu pay per click, Kang. Bayangkan aja kalau kita punya masa, khususnya untuk guru ataupun untuk teman-teman komunitas, ketika link kita di-share oleh 200 orang yang ngeklik tanpa ngebaca pun itu luar biasa juga. iya. Adalah cuan buat pengganti kuota dan sebagainya. Buat domain ya. Domain, betul, seperti itu. Nah, justru dengan adanya Google AdSense yang sekarang terus berlanjut, sebenarnya itu bisa menaikkan kestabilan ekonomi kreatif, Kang. Seperti itu, khususnya untuk para konten kreator. Itu. Nah, selanjutnya dari mana sih biasanya? Kan tadi Jang Ipan, ya saya juga sering lihat Jang Ipan tuh banyak sekali jalan-jalan gratisnya. Oke. Ya, kayak tadi Gratis diceritakan ya, lah di di garis awal bawah, ya. ya, oke. Ya, ke Bali, ke Gratis, Palembang dan seterusnya. Betul, Kang. Itu suka dapat informasi dari mana tuh, Kak? Oke, karena di masing-masing kementerian itu ada cyber army-nya, Kang. Jadi ada aktivitas digitalnya. Jadi itu tuh kita biasa ada yang diundang secara langsung oleh kementeriannya, ada juga yang diundang oleh agensinya, seperti itu. Tapi agensi di sini itu khusus untuk kategori content writer, seperti itu. Tapi biasanya yang saya dapatkan kalau khususnya kegiatan di luar, itu biasanya bukan dari Garut sendiri, Kang, tapi dapatnya itu dari luar Garut. Bahkan dari contohnya kalau kemarin itu dari Kemenkes, dapatnya langsung dari Kemenkes. Nah, itu gitu. gimana ceritanya? Kok bisa ngontak Jang Ipan? Kenapa misalkan orang biasa seperti saya bisa Betul. ikutan atau enggak? Itu gimana tuh ceritanya? Oh, oke. Apakah Betul. emang brandingnya sudah terbentuk dari awal gara-gara blogger tersebut? Atau ada komunitasnya atau gimana? Nah, betul. Di blogger sendiri tuh ada komunitasnya, Kang. Jadi, contohnya kementerian tertentu sedang membutuhkan para bloggers. Dengan ketentuan, contohnya followersnya 1.000 atau maksimal 10.000 gitu, Kang. Terus konten di blognya minimal ada 10 sampai 50 konten. Atau dengan kriteria tertentu, kita daftar dulu, Kang. Oh, bisa juga ya? Ngelis dulu nih, apakah sesuai dengan kriteria atau belum. Kalau sudah sesuai dengan kriteria, kita dimasukin lagi. Mendapatkan undangan atau invitation sesuai dengan kebutuhan di kementerian atau lembaga atau perusahaan yang membutuhkan para content writer, seperti itu, Kang. Jadi ini teman-teman emang menulis itu susah gitu ya. Betul. Tapi banyak juga ternyata peluangnya ya. Sangat banyak, Kang, kalau ditekunin. Nah, biasanya blogger ini tuh tidak hanya untuk yang suka nulis, Kang. Tapi blogger ini tuh pas banget untuk fotografer, konten kreator YouTube dan sebagainya. Karena kenapa? Link konten YouTube-nya bisa disimpan juga kan, Kang, di betul, blogger. di blog ya, betul. Bisa ditanam. Dan akhirnya ketika yang ngebuka blog tersebut, bisa sekalian sambil nonton YouTube-nya juga. Seperti itu. Akhirnya visitor blognya naik, viewers dari YouTube-nya juga ikut naik. Nah, seperti ya, itu, Kang. Kalau Jang Ipan sekarang berarti sedang istilahnya mempersiapkan untuk bisnis apa aja sosial media berarti? Oke, kalau untuk sekarang sih lebih ke sosial bisnis ya, Kang ya. Jadi di situ tuh lebih mengedepankan yang namanya socialpreneurship, Kang. Berkembangnya dengan adanya technopreneurship juga seperti itu. Kita pengen nge-combine bagaimana caranya yang ada di wilayah kami tuh, di wilayah kita khususnya di Garut Selatan, Garut Utara, bahkan sampai Garut Timur, gimana caranya bisa terbantu dengan adanya konten kreator atau konten writer khususnya di blog ataupun di media sosial itu, Kang. Itu, Kang. Dari sekian banyak kegiatan ya, Jang Ipan dari 2011, kemudian sekarang hampir berapa tahun 2024 ya? Iya, betul. Yang paling menarik di mana nih, Jang Ipan, dan kenapa? Oke, fase terbaiknya itu, ini boleh jujur ya, Kang ya, itu fasenya di antara 2017 dan 2018, Kang. Itu tuh bisa dikatakan masa-masa kejayaannya. Mungkin Akang pernah ngedenger nggak? Usia 20 tahun, 100 juta pertama. Iya, ya. Konten kreator itu biasanya nge-up-nya itu aja. Mungkin yang di benak anak-anak yang ambisius yang saat ini atau yang sedang memperjuangkan value tersebut, mungkin wah 100 juta pertama gimana? Ternyata 100 juta pertama itu bukan langsung didapatkan pada saat itu juga. Tetapi dari mulai zero to hero, Kang. Jadi dari mulai 0 sampai titik puncaknya itu benar-benar kita merasakan. Nah, di tahun 2017-2018 ini tuh benar-benar Jang Ipan merasakan, wah ternyata ini ya mungkin berkahnya dari Allah tuh dengan adanya kunci konsisten dan kita berkolaborasi, kita membawa 4 anak juga, Kang. 4 anak yang masih sekolah, tapi masing-masing anak sudah
mencetuskan sekitar 150 juta per anak. 150 juta rupiah ya Kang ya, Per anak. per anak itu. Dengan cara Kita menyebarkan anak-anak tersebut membuat konten blog untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi akhirnya kita mendigitalisasikan desa untuk blognya tersebut. Seperti itu, Kang. Itu orang Garut yang 4 anaknya? Orang Garut semua itu, Kang. Tapi 150 juta per anak itu bukan penghasilannya. Tapi si anak itu punya proyek di tiap-tiap wilayah. Seperti itu, Kang. Hanya dengan membuatkan blog untuk desanya masing-masing. Kalau saat itu sih Jang Ipan mendapatkan sekitar 18 desa di Garut, 32 desa di luar Garut. Hanya untuk membuatkan akun blogspotnya aja. Seperti itu, Kang. Ya, jadi banyak sekali ya. Nah, kalau kalau kita diadaptasikan dengan sekarang, era sekarang kan blog udah nggak ada ya. Udah mulai luntur. Iya, udah nggak ada gitu ya. Tapi tetap tulisan itu biasanya tetap ada. Cuman yang paling rame itu sekarang mungkin bergesernya itu ke Instagram ya, berupa caption ataupun TikTok, YouTube pun mungkin ada ya sebagian. Nah, kalau Jang Ipan sendiri itu bagaimana cara beradaptasinya supaya nggak redup? Kan sekarang kita pernah ngobrol di belakang ya, bahwa iya, kan? Banyak sekali istilahnya, ya taruhlah selebgram baru gitu ya, betul, kan? Yang istilahnya itu bukan menutupi, istilahnya ya bukan saingan juga, tapi ya setidaknya sekarang tuh pasarnya banyak menyasar ke selebgram. Para selebgram. Gimana nih Jang Ipan mengatasi ininya? Mengatasinya mungkin ada satu hal, setiap orang itu punya kemampuan dan setiap kemampuan itu pasti ada segmentasinya juga ya Kang ya, betul. Walaupun sekarang masih happening di konten Instagram, konten TikTok, tapi tetap kita tuh pengen menkonsistenkan diri terhadap di dunia blogger, tetapi kita menyesuaikan juga dengan adanya perubahan itu, yaitu kita mengikutinya, menyesuaikan dan melihat pangsa pasar yang baik itu seperti apa, seperti itu ya. Walaupun di Garut belum ada pasarnya untuk Jang Ipan, mungkin di luar Garut pasar yang tepat juga seperti itu. Nah, ini juga jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa ya Jang Ipan justru lebih banyak, saya lihat lebih banyak di luar Garut, benar kan? Sedangkan di Garut sendiri, iya, benar kan? Kenapa ya kira-kira Jang Ipan melihatnya mungkin dari Jang Ipan tuh sisi emosional sense-nya mungkin, Kang. Emosional sense-nya di sini bukan berarti di Garut gak mau terlibat di project atau di situnya, mungkin karena introvert terhadap lingkungan sekitar, akhirnya kita lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan luar, Kang. Dan mungkin lebih jobnya juga mungkin ataupun peluangnya kenapa di luar lebih banyak, karena awal terbangunnya community itu di luar Garut. Seperti itu. Karena kalau di Garut tuh bisa dikatakan 5 tahun terakhir ini, Kang. Karena selebihnya itu di luar Garut. Seperti itu, Kang. Tapi sih alhamdulillah dengan teman-teman konten kreator Garut dan sebagainya terbangun hubungan komunikasi yang baik dan selalu berkolaborasi dengan siapapun seperti itu. Kalau ada teman-teman yang pingin gabung ke komunitas nih, misalkan pingin mengikuti jejak Jang Ipan misalnya, kira-kira harus ngapain dulu nih tahapan yang harus dilakuin? Tahapannya di sini mungkin kita membuka diri ya Kang ya, membuka diri jangan sampai dalam artian menutup di sini tuh menutup peluang yang ada. Contohnya kita pengen memposisikan sebagai konten kreator, mau tidak mau kita harus membuka dulu nih apa yang basic utamanya yang harus dilakukan. Yang minimal mungkin kita harus intens di public speakingnya mungkin Kang, itu keberanian untuk berbaur, yaitu networkingnya juga. Dan yang ketiga mungkin kita harus benar-benar impossible seperti itu. Bahkan kalau diibaratkan sama Jang Ipan itu harus freedom mungkin ya Kang ya, menciptakan yang namanya kebebasan tanpa harus mendengarkan. Kenapa tanpa harus mendengarkan? Dalam artian di sini tuh kadang orang itu mau melakukan ini tetap dikomentari, mau melakukan ini tetap dikomentari, viral kagak wirang iya gitu kan, itu yang terlalu terbangun gitu. Tapi ini gimana caranya? Kita harus menciptakan trust dulu, kepercayaan kepada halayak atau viewers yang akan nonton kita ataupun yang akan membaca seperti itu Kang. Jadi konsisten juga perlu ya. Konsisten itu perlu dan sebagainya. Jadi jangan. Terus tadi kata Akang gimana caranya nih yang pengen ikut jejaknya. Mungkin teman-teman karena di Google sendiri itu ada community-nya juga Kang. Ada ya. Kalau untuk pelajar itu ada GEG Kang. GEG itu Google Educator Group.
Oke. Nah, sedangkan kalau khusus untuk para penggerak UMKM itu ada yang namanya Gapura Digital, Google Gapura Digital atau Google Business. Nah, mungkin kalau teman-teman yang suka bikin halaman, website dan sebagainya bisa dicari-cari di Google Site seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang suka explore tadi pengen kayak backpackeran dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa review sedikit-sedikit ataupun belajar untuk nge-review di Google Maps atau Google Contribution seperti itu. Oh iya ya, kan suka ada review di sana. Ada itu Kang. Itu ngasilin nggak ya dari Google Review gitu? Sangat menghasilkan nih Sudah teman-teman. Sangat, kalau menurut saya sangat menghasilkan. Menghasilannya itu benefitnya banyak Kang. Selain kita dapat dari resto atau hotel itu sendiri, kita juga dapat rate ataupun rating dari Google. Semakin bertambahnya rate kita, level kita, maka kepercayaan audiens untuk menggunakan jasa kita makin banyak. Seperti itu. Jadi banyak sekali ya. Ada GEG, ada Gapura Digital, terus tadi Google Review juga. Google Review atau Google Maps atau disebutnya Google Local Guides. Nah, ini kan GLC ya, Google Local Guides. Itu kalau daftarnya berarti siapapun bisa ya? Siapapun bisa dan itu terbuka untuk umum tanpa ada seleksi dan sebagainya. Tapi kalau seleksi terhadap diri sendiri, tergantung kerajinan atau konsisten terhadap pembuatan konten itu kan. Nah, kalau Jang Ipan sendiri, sekarang kan banyak sekali orang yang bergeser dari media tulis, ya, selain dia bisa nulis, tapi ke video ya. Ke video, betul. Ya, Kang Ipan juga ikut ke video nggak nih dalam membuat kalau konten? Untuk video, nah justru yang jadi keunikannya, kalau tampil di depan kamera, enggak. Tapi kita sebagai backingnya aja. Jadi sebagai konten kreator yang menyusun strategis untuk para konten kreator yang menjadi talentnya, seperti itu Kang. Tapi kita juga menyesuaikan gimana caranya supaya kita bisa konsisten di dunia video atau biasa kita tuh vlog ya. Ada vlog, ada blog. Nah, seperti itu. Ya, karena itu kan ada pergeseran ya. Maksudnya, pergeserannya, wah sekarang tuh beberapa menit udah bergeser nih Kang. Entah itu dari viralnya, engagement-nya, bahkan konten yang baru naik sedikit pun udah berganti lagi sekarang itu Kang. Nah, kalau Jang Ipan sendiri melihat era sosial media saat ini gitu. Betul, ya. Kita kan istilahnya sudah masuk kepada era kecerdasan buatan juga udah masuk. Ya, betul, gitu ya. Betul. Terus kemarin juga kan banyak sekali berita yang mengkhawatirkan bahwa penulis itu akan terkalahkan oleh ChatGPT, misalkan sebut ya. Good. Ini menarik untuk diulas mengenai tentang ChatGPT. Ya, karena kan sekarang itu sudah gampang sekali gitu ya. Betul. Nah, kalau Jang Ipan sendiri gimana nih melihat keadaan seperti ini? Oke, otomatis kita antara kocar-kacir atau mempertahankan dengan senjata yang lebih lengkap gitu Bang. Nah, tadi kenapa Jang Ipan? Ini menarik nih, ChatGPT sama intelektual secara alamiah ini tuh sangat menarik untuk diulas. Jadi gini teman-teman, dengan hadirnya teknologi informasi yang sekarang semakin pesat berkembang di tengah-tengah lingkungan masyarakat, itu juga pasti ada kekurangannya Kang. Betul. Karena kenapa? ChatGPT itu hanya rangkuman secara keseluruhan. Sedangkan kalau ide yang original itu tidak bisa dikalahkan oleh ChatGPT. Contohnya, oleh manusianya itu sendiri. Contohnya, kita mau bikin skripsi atau bikin karya tulis yang lain dalam jangka waktu detik pun menggunakan keyword ChatGPT pasti ada. Tapi itu plagiat juga Kang. Kenapa disebut plagiat? Karena kita tidak langsung memikirkannya. Hanya mencontek dan mengaplikasikannya kembali. Sedangkan apa yang sudah kita buat dengan ide yang originalitas walaupun ada referensi sumber, itulah yang namanya original sebuah ide. Seperti itu. Nah, di sini mungkin tinggal kita pintar-pintar aja bagaimana kita mengkombinasikan antara perkembangan teknologi dengan perkembangan manusianya itu sendiri kan. Seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus upgrade juga skill dan hard skill-nya seperti itu. Jadi tantangan yang terbesar sekarang itu teknologinya semakin smart, kitanya juga harus semakin high juga. High apa ya? Itu high value-nya sih kan seperti itu. Entah dari pola pikir, cara pandang, terutama kita harus open minded, open book. Jangan menutup diri seperti itu kan. Karena ini ada sebuah wacana juga Jang Ipan, dengan kecanggihannya teknologi era sekarang. Betul. Gitu ya, bahkan
mungkin Jang Ipan juga sudah baca bahwa ada manusia yang ditanamkan chip Yes, sama Elon betul. Musk. Sudah ada 2 orang nih. Jadi Wow. sudah ada yang memainkan game tanpa fisik. Tanpa fisik dan Jadi, sebagainya. tanpa betul. fisik. Iya. Jadi orangnya diem, hanya berupa pikiran doang. Wow. Itu sudah sampai sejauh situ ya. Maksud saya gini, ada sebuah artikel saya pernah baca bahwa manusia itu sebenarnya sudah tidak mampu istilahnya mengakomodir ataupun menerima dengan kecanggihan teknologi saat ini gitu. Saking udah canggihnya gitu. Iya. Ya kita lihat aja, satu scroll aja kan tuh udah banyak banget. Banyak banget. Satu detik aja udah banyak yang kita dapatkan kan. Betul. Nah, otak itu sebenarnya udah nggak mampu sebenarnya. Udah kewalahan. Betul. Saking banyaknya. Gitu ya. Tadi saya korelasikan bahwa Jang Ipan hiatus dari sosial media. Yes, benar. Dan banyak juga gerakan yang istilahnya supaya kalau misalkan tidak bisa berhenti total di sosial media, mungkin dikasih waktunya. Jeda betul, gitu ya. Itu. Dan ini kan juga istilahnya banyak sekali yang bilang nih, kalau sosial media ya kasih waktu lah, misalkan sehari hanya 1 jam. 1 jam, betul. Dan seterusnya. Nah, maksud saya gimana nih ya Jang Ipan supaya jangan banyak orang yang terlena ataupun adiksi. Adiksi, betul. Nah, itu bahasanya. Gimana nih caranya ya Jang Ipan kira-kira? Kalau saya tuh menanamkan pola kalau sekarang tuh jadi 8-4-3-1 kan. Apa nih? Boleh nih. 8 itu kita pola produktivitas kita 8 jam. 8 jam. Okay. Yang 4 jam itu untuk interaksi kita dengan lingkungan masyarakat. 8, 4, 3, 1. Oke, nah, 3. Yang 3-nya ini kita mengkonsentrasikan konten-konten yang mau kita upload, yang kita berkaryanya mau berarti berkaryanya, betul. 3 jamnya nah, berkarya. yang 1 jamnya ini untuk mencari referensi di media sosial, entah itu posting, scrolling, atau hanya untuk sebatas memaksimalkan kembali nih kebutuhan kita. Nah, setelah itu kita tidak akan ada yang namanya punten Kang, overthinking gitu kan. Yang paling dahsyatnya tuh sekarang anak muda sudah terjamah dengan adanya darah tinggi, kolesterol, bahkan punten-punten gitu kan. Kemarin kita menyaksikan di lingkungan kita sendiri sudah makan berdiri langsung gini-gini lagi. Itu anak asam urat kah atau gimana? Dan ternyata untuk menurunkan gitu kan lemak-lemak jenuh yang ada di badan. Jadi itu karena apa? Itu akibat terlena atau adiksi dengan media sosial seperti itu Kang. Terus gini teman-teman, yang bahayanya lagi, makan iya, main scrolling media sosial iya, kenikmatannya sudah terkalahkan dengan handphone Kang. Makanya kalau zaman dulu tuh ada orang tua kita kalau makan jangan sambil bicara, nikmati aja sampai makan. Kalau sekarang kan beda. Kalau mau makan harus sambil nonton, baru bisa makan. Bener nggak Kang? Kenapa ya? Nah, kenapa itu pun juga. Bahkan saya tidak bisa lepas juga. Kenapa ya? Itu apapun itu ya. Setiap kita mau makan, kalau nggak ada YouTube itu kayak kurang, Kang. Betul, kayak kurang. Makanan nggak ada rasanya gitu. Bener. Ya? Padahal kan kita cuma nge-scroll doang. Nah, ternyata itu teman-teman bener. Yang namanya adiksi tadi, Kang. Sudah melekat di otak dan akhirnya kita bukan selain ketergantungan lagi, Kang. Tapi kita sudah benar-benar ada jiwanya itu di gadget seperti itu. Itu teman-teman yang paling bahayanya. Nah, itu gimana caranya supaya kita meminimalisir hal itu. Jadi ketika pada saat mau istirahat, yaitu tadi Kang, 8 jam full itu termasuk sudah istirahat dan sebagainya. Dan insya Allah selama 24 jam itu produktif Kang. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah terlepas juga. Biasanya kalau saya diam sambil ngobrol kayak gini, handphone harus ada di pegangan, digenggam. Nah kalau sekarang lebih memperbanyak interaksinya dengan yang the real life-nya Kang, seperti itu. Bahkan kemarin kan ada sebuah komunitas nih, saya lupa negaranya, nggak di Amerika kalau nggak salah ya. Itu jadi ada sebuah komunitas, itu jadi ngumpul bareng, gitu ya. Misalkan kumpul nih bareng di sebuah kafe, bebas kegiatannya, mau baca, mau ngobrol, HP-nya dihilangin, nggak boleh. Itu Pak. Ya. Misalkan kita janjian nih 2 jam, HP-nya udah nggak boleh, nggak dimatiin atau di silent lah, nggak boleh pegang sama sekali. Kayaknya keren kalau kita. Nah itu bisa jadikan terapi Kang. Itu bisa jadikan terapi apa? Terutama terapi untuk tidak ketergantungan sama handphone. Kalau Kang Rikrik atau teman-teman di manapun berada yang sedang nonton podcast kali ini, secara tidak langsung kalau kita bersentuhan dengan handphone, di tubuh kita itu adalah magnetik semua Kang. Aliran listrik
secara keseluruhan gitu ya, secara tidak disadari atau enggak. Karena kenapa kita bersentuhan langsung, Iya. touch-nya dengan layar handphone dan sebagainya. Kalau dulu mungkin HP cenit-nit ya cuman ada tombol yang ditekan. Kalau sekarang kan di layar handphone atau di layar komputer sudah tersentuh dengan sentuhan langsung. Gimana enggak sehatnya tubuh kita ini? Karena kenapa? Setiap hari melihat yang namanya cahaya biru dan sebagainya seperti itu. Itu mungkin Kang Rikrik menarik juga kan kalau diulas seputar tentang gadget addict ya atau gadget pack seperti itu kan. Ini istilahnya harus menjadi gerakan bersama ya. Tadi Harus itu Bang. Itu bisa menjadi salah satu istilahnya 8-4-3-1. Jadi jiwa bersosialisasinya tetap Tetap ada itu interaksinya juga ada. Tapi tetap istilahnya kita nyari referensi juga tetap harus ada betul ya. itu Bang. Jadi ya tinggal pintar-pintarnya kita ya. Betul. Tapi betul Ivan tadi saya pun gitu ya. Mungkin ini juga sama. Kenapa ya setiap makan itu harus aja gitu ya? Harus ada handphone di sini gitu. YouTube kan. Gitu ya. Tapi biasanya saya ngakalinnya gini, Jang Ipan. Saya menonton YouTube ya minimal ada manfaatnya lah. Misalkan betul. Lihat podcast misalkan. Ada education yang akan kita dapatkan. Misalkan kayak ngobrolin, misalkan kayak Henry Manapiring lagi podcast. Itu kan nyeritain tentang bukunya. Betul. Biasanya gitu, saya sih gitu. Tapi mungkin ada yang lain juga, mungkin ada tips-tips tertentu lah. Mungkin ada referensi dan harus ada yang untuk kita tonton. Karena kenapa? Bagaimanapun pengetahuan itu harus dicari, harus dibuka di seluruh media. Tapi ya tergantung kebijakan kita dalam mencari dan menggunakan itu kan. Baik. Selanjutnya nih, Jang Ipan, tadi kita mungkin sekilas ada tentang ya kekhawatiran akan gadget ya, kekhawatiran mungkin over penggunaan dari sosial media. Karena ya faktanya betul nih, hampir setiap orang itu minimal ya sudah hampir 6-4 jam lah menghabiskan mungkin di sosial media. Ya mungkin kalau misalkan orang yang berkecimpung di dunia marketing sih itu sangat membantu ya. Betul. Tapi kan kalau misalkan di istilahnya di kalangan yang istilahnya tidak berhubungan dengan dunia kerjanya itu kan jadi wasting time bahasanya, buang waktu. Betul kan. Istilahnya. Apalagi mungkin sekarang kekhawatiran saya selanjutnya itu ketika punya anak nih, Jang Ipan. Iya. Ini juga istilahnya menjadi problem bersama. Bagaimana caranya supaya anak itu kan tetap diamnya ya kebanyakan itu diamnya pasti pakai gadget gitu, betul gitu, ya. Bener-bener istilahnya tidak diberikan supaya main dan seterusnya. Biar rata-rata anak diam ya pakai gadget gitu. Baik, Jang Ipan, saya ingin lanjut ke pertanyaan mengenai pendidikan betul gitu, ya. Jadi ini kan hanya sekedar beropini ya, jadi tidak terlepas benar atau salah. Saya ingin dengar juga nih, sejauh mana sih pendidikan Indonesia di Indonesia menurut Jang Ipan? Betul. Kalau untuk saat ini sih teman-teman, sekarang pendidikan di Indonesia ini tuh sudah kompleks ya Kang ya, dalam artian sudah high teknologi juga, karena apapun itu sekarang sudah ada yang namanya aplikasi dan digitalisasinya. Bahkan kalau kita khususnya pelajar, kalau sekarang sudah bijak dalam penggunaan teknologi information, itu semakin mudah juga dalam mencari referensi, ilmu pengetahuan, bahkan menambah wawasan. Seperti itu sih Kang. Kalau dari literasi nih Kang, literasi sudah sampai sejauh mana? Dalam artian gini, ada masukan nggak ya? Mungkin baik itu pendidikan atau literasi di sekolah. Kan sekarang banyak sekali wacana ataupun masih sering kita dengar nih berita-berita miring terkait pendidikan. Misalkan kayak misalkan fasilitas sekolah yang ambruk, kayak gitu. Gimana nih seorang Jang Ipan melihat ini? Kalau dilihat dari infrastruktur mungkin ya Kang ya. Kalau dari infrastruktur dengan perkembangan teknologi terhadap penunjang pendidikan, jujur Kang, masih sangat jauh Kang. Terutama khususnya jangan jauh-jauh Garut Selatan, di Garut Kota pun mungkin masih ada. Entah itu dari fasilitasnya yang belum memadai atau tidak layak pakai, masih digunakan di ruangan tertentu. Nah, cara pandangnya mungkin di sini perlu adanya sinergisitas, kolaborasi, entah itu antara stakeholder, pemerintahan, beserta dengan lembaga terkait. Seperti itu kan, bagaimana untuk menumbuh kembangkan supaya tujuan itu bisa sinergi dan terkonsentrasi. Jadi ini menjadi gerakan bersama ya? Nah, itu gerakan bersama yang harus dilakukan saat ini juga kan.
Jadi tidak istilahnya kita nunggu kebijakan, enggak gitu ya. Betul. Tapi apa caranya, apa yang bisa kita kontribusikan, sekecil apapun Betul. gitu ya. Oke, baik. Nah, gini, Jang Ipan biasanya ini masih ada sangkut pautnya tentang literasi dan pendidikan. Biasanya kan seorang menulis itu atau seorang penulis kayak Jang Iya. Ipan itu banyak ide dari membaca. Betul. Pasti sangat ya, betul. gitu. Pastinya itu, Pak. Sebutkan dong atau mungkin boleh share nggak ke teman-teman buku yang memorable oleh Jang Ipan yang pernah dibaca. Oke, salah satu buku yang benar-benar memicu untuk terus tumbuh kembang itu adalah Seven Habits, Kang. Oke. Buku Seven Habits itu gimana caranya kita benar-benar bukan membentuk kebiasaan, Kang, tapi bagaimana supaya terbentuknya kekuasaan. Tapi kekuasaan di sini bukan hal yang lain, tapi kekuasaan terhadap diri kita sendiri. Apakah kita berkuasa untuk menciptakan sebuah era baru atau kekuasaan kita dikuasai oleh waktu, seperti itu. Dan akhirnya dua kesimpulan itu bisa ditanamkan terhadap diri kita. Kita terus tumbuh berkarya tetap maju atau diam mati kutu dan mati. Menarik. Ada Seperti kutipan itu. yang menarik nggak dari buku itu? Oke, kalau dari buku nggak ada, Kang. Tapi kalau prinsip yang Jang Ipan selalu ini tanamkan, berikan sesuatu yang benar-benar kamu mau dan tarik apa yang membuatmu ragu. Seperti itu, Kang. Ya, menarik ya. Alhamdulillah. Selain itu kan buku yang self help ya termasuk Iya, betul. ya. Kalau ada novel yang disukai nggak? Kan biasanya di Wattpad juga biasanya membuat sebuah cerita ya. Iya, Nah, betul. kalau ide bercerita ada buku yang mau di-share nggak Jang Ipan apa? Salah satunya ada, Kang. 5 cm. Oke, yang udah terus- difilmkan juga itu ya. Iya, betul, 5 cm. Itu kan emang Terus itu zaman waktu saya di Bandung tuh di itu Bandung ya, Kang ya. novelnya emang bestseller kan. Bestseller, betul. Maka dibuatlah film sama Pevita Pierce ya pemainnya itu ya. Betul. Siapa lagi? Salah satunya Denny Sumargo juga. Denny Sumargo Iya. ada yang sekarang Ada. jadi podcaster ya. Iya, benar. Itu Betul. sangat jadi Denny podcaster Sumargo, juga. Fedi Nuril, Adi Nuril gitu. Saikoji, Saikojinya juga benar. Ralinsa. Ralinsyah. Betul. Oke. Kalau dari segi Kenapa itu yang menarik? 5 cm. Karena yang menarik itu dari persahabatan, Kang. Selain persahabatan, perjalanan, Kang. Persahabatan, perjalanan, cinta, kisah, itu bisa menumbuhkan secara keseluruhan. Terkadang kita juga selalu tergantung dengan yang namanya teman. Betul. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dari ketergantungan tersebut. Nah, mungkin dari 5 cm itu bisa membuka nih cakrawala baru arti persahabatan yang sesungguhnya, gitu, Kang. Itu salah satu novel yang saya sukai juga sih. Betul. Sama selain itu ada juga Laskar Pelangi, Kang. Wah, itu benar-benar banget. Andrea Hirata itu Laskar Pelangi yang benar-benar memicu juga bagaimana caranya kita terus menumbuhkan minat bakat terhadap pendidikan yang akhirnya bisa memajukan perkembangan dan peradaban bangsa. Gitu. Iya, itu kan bagaimana caranya kita tidak menyerah dari segala keterbatasan ya. Betul, Kak. Bahkan betul. ya sudah difilmkan juga tuh. Sudah difilmkan juga. Jadi nanti teman-teman yang istilahnya belum sempat baca Laskar Pelangi 5 cm, mungkin bisa nonton filmnya juga. Boleh ya? Boleh, itu Karena, benar sangat boleh itu, Pak. Keren sekali sih filmnya. Jadi tidak hanya melulu tentang cinta, tapi di sana itu ada bagaimana caranya yang tadi ya, kita kekuasaan, mengendalikan diri gitu ya. Tidak kalah oleh ya lingkungan dan segala keterbatasan. Iya, itu kan. Justru lingkungan yang berpengaruh besar untuk tumbuh kembangnya kepribadian kita. Seperti itu. Untuk next-nya nih, Kang Ipan mau ngapain nih selanjutnya? Untuk selanjutnya kita pengen adanya gebrakan baru ya, Kang Rikrik dan teman-teman, mohon doanya juga, gebrakan baru ingin mengembangkan yang namanya Smart City. Mungkin pemerintahan sekarang sedang mengembangkan juga, bahkan itu adalah salah satu program pemerintahan juga. Tapi Smart City di sini dalam artian bagaimana caranya generasi muda ataupun generasi milenial yang sekarang sedang menggunakan teknologi lebih peka terhadap lingkungannya. Sehingga ada perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan yang bisa dilakukan walaupun itu sekecil apapun itu, Kang. Ya, mungkin itu ya, mudah-mudahan itu ditunggu berarti proyek selanjutnya. Iya, betul. Ini juga nih yang pengen mengembangkan sistemnya wirausaha muda berbasis technopreneurship itu, Kang. Keren juga ya. Oke. Nah,
Pertanyaan selanjutnya mungkin ini tentang sebuah wacana yang sering kita dengar. Betul. Ya, ini banyak berseliweran sekali, yaitu tentang Indonesia di tahun 2045. Good. Indonesia emas ya, Ya, Kang. Betul. seoptimis apa Jang Ipan melihat Indonesia nanti di 2045? Sangat optimis karena kenapa? Untuk saat ini peluangnya banyak banget, Kang. Di antaranya selain peluang dengan adanya sentuhan teknologi, peluang kerja dalam artian di bidang konten kreator itu sangat luas juga, Kang. Tergantung kita sejauh mana menyesuaikan dan menangkap peluang itu sendiri. Dan optimisnya di Indonesia emas di tahun 2045 ya, Kang ya. Yeah. Kita pengen lebih menggebrak lagi generasi muda yang benar-benar selain punya kepedulian terhadap pendidikan, lingkungan, sosial, atau apapun itu, tetapi lebih peduli juga terhadap perkembangan dan pembentukan yang ada di lingkungan masyarakat. Itu. Jadi kita sama-sama optimis ya. Yes, betul. Sangat Sama-sama optimis karena Indonesia emas. betul. Itu. Banyak juga kan yang bikin generasi cemas. Iya. Mungkin generasi cemas tuh generasi yang sekarang kita hadapi nih, Kang. Cemas menentukan dan cemas untuk memilih saking banyaknya peluang antara gonjang-ganjing di luar sama gonjang-ganjing di dalam. Seperti itu, Kang. Ya, mudah-mudahan saya juga sama optimisnya. Kita istilahnya menuju itu benar-benar terwujud ya. Amin, ya, Kang. Baik, selanjutnya nih, Kang, ada yang istilahnya karena kita primary English gitu ya. Ada salah satu kemampuan yaitu berbahasa Inggris gitu ya. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Jang Ipan? Sangat penting. Karena kenapa bahasa Inggris itu adalah komunikasi atau communication yang paling utama, Kang, untuk menyinkronisasikan, untuk menyatukan antar generasi ke generasi berikutnya. Jangankan di dunia profesi, di dunia dalam keseharian pun, bahasa Inggris itu sangat mendominasi. Karena bagaimanapun, bahasa itu nomor satu. Ya. Itu, Kang. Baik, Kang Ipan, Jang Ipan, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Mungkin ya. Mungkin ada pesan nggak ataupun pernyataan dari Jang Ipan sekaligus mungkin closing statement buat teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini. Apapun itu, misalkan mau menyemangati tentang bagaimana cara menulis atau apapun itu, silakan. Oke, siap. Makasih nih Kang Rikrik dan buat teman-teman semuanya yang sedang menonton podcast ini, pesan dari Jang Ipan, tetap cintai diri sendiri, temukan hobi. Kalau bisa hobi itu bisa jadi profesi dan tentunya jangan mudah menyerah, tapi terus diasah. Jangan mudah tumpul, tetapi harus tetap tumbuh. Dan salah satunya yang harus kita ciptakan bukan mencari eksistensi, tetapi mencari sebuah prestasi untuk memupuk yang bagaimana supaya diri kita itu tetap tumbuh dan berpotensi. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Luar biasa. Jang Ipan hatur nuhun ya. Tadi sama-sama, Kang. Poinnya luar biasa. Jadi tetap berkarya, jangan mencari gengsi ya. Iya, betul. Ya, karena saya juga pernah dengar nih Jang Ipan dari tulisan truk. Oke. Yang di belakang ada tulisan benar, ya. Itu sama menginspirasi. Ini hampir mirip nih. Jadi harga diri manusia itu dari karya, bukan dari bergaya. Good. Betul. Itu hampir mirip dengan statement Jang Ipan ya. Mantap, keren. Luar biasa ini kan. Atur nuhun pisan Jang Ipan. Sama-sama, ini mudah-mudahan kegiatannya lancar. Amin, gitu amin, ya. Kan. Kita tunggu istilahnya karya-karya selanjutnya dari Jang Ipan. Alhamdulillah, barokallah. Lancar semuanya. Amin. Dan nanti informasi kalau misalkan ada kolaborasi ya Kang ya. Siap, harus karena itu Kang. Kita juga istilahnya pingin sama-sama membangun, terutama Garut. Yang tadi misalkan Garut Smart City, yang mudah-mudahan kita ikut juga bisa berkontribusi di sana. Siap. Lancar-lancar semua Jang Ipan. Alhamdulillah, barokallah. Terima kasih banyak ini ya Kang. Oke, nuhun. Sami-sami Kang. Baik teman-teman, itulah Jang Ipan, seorang blogger dari Garut. Terima kasih.